bagaimana mensikapi kepemimpinan tadi yang belum sesuai, supaya kita tidak boleh berontak, kita tidak boleh keluar, atau juga kita tadi takut dengan sirkut to'ah, ya. Sebagaimana Rasulullah pun hidup di zaman di mana kepemimpinan hari itu rusak, ya kan? Kan sama. Maka apa yang Rasul lakukan? Ya Rasul mengawalinya dengan dakwah. Masyarakat didakwahi, diterangkan, kalian tuh hidup harusnya bagaimana, harus ikut aturan Allah. Inilah Islam, aturan yang datang dari Allah. Orang didakwahi, diajak, ya. Kemudian setelah paham Islam, diajak juga untuk memperjuangkan Islam supaya tegak. Jadi awali dengan dakwah, bahwa ada kesalahan dari penguasa hari ini, ya kita nasihati, kita datangi, kita dakwahi. Mudah-mudahan ya bisa diterima dengan baik, ya kan? Mudah-mudahan bisa terjadi perubahan yang baik, begitu. Jadi langkah perubahan di dalam Islam diawali dengan dakwah. Semua itu dengan dakwah, ya. Tidak boleh kita mengambil sikap sebelum kita dakwahi. Gimana kita ambil sikap? Kita dakwahi aja belum, kita udah ambil sikap tuh gimana, ya? Persoalan nanti kalau dakwah dihalangi, ya lain soal, ya. Kalau dakwah kita ternyata dizalimi, ditindas, orang yang didakwahi malah ditangkapi, malah disakiti, itu ya wajib membela diri. Tapi selama kemudian dakwah ini tidak dihalangi dan tidak dihambat, ya terus ajak, ya, lewat diskusi, lewat tablik, lewat macam-macam cara, ya, kita bisa lakukan, ya. Jadi datangi, dakwahi siapa saja, mau masyarakat, mau penguasa, dakwahi, jelaskan kepada mereka, ajak mereka kepada Islam dengan benar. Jadi supaya kita tidak kemudian terjebak pada sirkut to'ah, sesuatu yang memang salah, ya kita nggak boleh taati, gitu. Yang salahnya kita tidak boleh taati. Tapi kan ini masalahnya sistem, ya. Ini masalahnya sistem. Ya, namanya sistem itu ya meliputi. Pastilah ada perkara-perkara yang kita tidak bisa keluar dari sistem itu, ya. Maka ketika kita menghadapi sebuah kerusakan yang sifatnya sistemik, maka cara kerjanya juga harus sistemik. Sistem itu ya harus diganti dengan sistem, begitu. Memang selama kita tidak bisa melepaskan diri dari perkara yang bersifat sistemik, kebatilan yang bersifat sistemik, kemana-mana riba, gitu, ya. Kemana-mana nih orang pada ngumbar aurat, kita keluar sulit sekali menjaga diri kita. Ya, ketika kita berhadapan dengan sebuah kebatilan yang sifatnya sistemik, satu, ya sabar karena memang nih masih dikuasai dengan sistem yang batil. Kedua, ya harus ada langkah-langkah. Langkah-langkah tadi, satu, langkah dakwah. Kedua, langkah membangun sistem Islam. Islam sudah harus dimulai menjadi sebuah sistem, dibesarkan, dikuatkan untuk kemudian menjadi tegak dan bisa dijalankan, diaplikasikan oleh masyarakat, akhirnya menjadi sebuah sistem yang teraplikasi di masyarakat dengan harus ada langkahnya. Nah, ini yang lemah. Masyarakat Islam ini belum memahami Islam sebagai sebuah sistem, ya. Islam itu hanya sekedar sebagai ritual. Jadi kalau orang Islam mau sholat, kalau orang Islam mau sholat, dia belajar tuh fikih sholat. Gimana nih supaya sholat saya benar? Dia pelajari fikih sholat. Giliran berekonomi, nggak belajar fikih ekonomi. Giliran dia mau puasa, dia pelajari fikih puasa supaya puasanya benar. Giliran berpolitik, nggak pakai fikih politik kita. Giliran mau berangkat haji, dia belajar tuh manasik haji, biar hajinya mabrur, hajinya benar, pelajari fikih haji. Giliran menetapkan hukum pidana perdata, nggak pakai kaidah Islam. Kenapa? Karena Islam dianggap cuma ritual. Islam itu tidak lebih sholat, puasa, zakat, haji. Sementara urusan ekonomi, politik, budaya seolah-olah tidak bagian daripada Islam. Itu hari ini umat Islam tidak memandang Islam itu sebagai sebuah sistem, ya kan? Ini yang jadi soal. Dan ini kan perlu didakwahi. Dakwah, kasih tahu, orang harus paham Islam itu sistem. Bangun sistem Islam itu. Siapa yang bangun? Ya umat Islam. Masa kita orang kafir suruh, tolong Anda bangun sistem Islam? Ya orang Islam, kita ajak, kita dakwahi. Pimpinannya, masyarakatnya, siapa saja kita ajak. Anda ini orang Islam, kewajiban Anda taat kepada Allah dan Rasul. Ya, amalkan. Begitu, ya. Kemudian, ya, jadi kepada yang batilnya memang kita tidak boleh taat. Tapi kalau kita tidak bisa menghindar, ya sabar, namanya dikuasai sama sistem, ya kan? Tapi harus ada ikhtiar, harus ada mulai langkah-langkah nyata. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengganti sistem yang batil ini? Apa yang kita lakukan kaitannya dengan sistem ekonomi?
Apa yang sudah kita lakukan kaitannya dengan sistem pendidikan, sistem budaya, sistem politik? Apa yang sudah kita lakukan agar sistem itu selaras dengan Islam? Nah gitu. Ya, contoh sekarang ya. Sekarang kan sudah berdiri lembaga-lembaga keuangan Islam, bank-bank Islam sudah banyak. Di mana lembaga-lembaga keuangan Islam itu kemudian memberikan opsi kepada masyarakat. Lihat, masyarakat dikasih opsi. Saya mau menabung di mana ya? Di bank konvensional atau bank syariah. Itu masyarakat disuruh memilih. Sebenarnya hari ini bisa dibuat namanya Dewan Syariah Nasional. Sebenarnya sudah ada, Pak. Dewan Syariah Nasional ini sudah ada. Ketuanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi ketika kami berkunjung, kami silaturahim, kami bincang-bincang bagaimana Pak peran Dewan Syariah Nasional di Indonesia ini. Dia bilang, iya kami sudah berjuang, kami membuat bank Islam, ekonomi Islam, pegadaian Islam dan segala macam. Kok cuma ekonomi Pak, hudud dan kisosnya bagaimana? Ya itu antum sajalah, gitu dibilang. Dia nggak mau, gila hudud kisos dia nggak mau. Maunya ekonomi doang. Aduh, kita bilang pusing juga. Kalau kita dikasih fasilitas, kita kerjain kan. Bapak yang dikasih fasilitas, gitu kan. Saya susah. Sebenarnya bisa ya, dengan memfungsikan Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional itu ada mahkamah syariahnya, ada polisi syariahnya, dan ada nanti membernya. Jadi itu jadi sebuah komunitas. Orang yang jadi member di situ, otomatis dia bersedia melakukan tahkim. Kalau dia punya persoalan, saya lebih senang diselesaikan masalah saya di sini. Sebagaimana tadi tentang bank. Orang mau nabung, saya di mana ya? Saya pilih sini saja lah. Nah, ketika ada Dewan Syariah, dan ini sudah pernah kami datangi, waktu itu Yusril Iza Mahendra itu masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundangan, kita datang. Kita bilang, Pak, Anda nih dari Partai Islam, Anda Menteri Hukum lagi, tolong fasilitasi itu mahkamah konvensional, pengadilan konvensional, nggak usah dibubarin, biarin aja ada. Tapi tolong dibentuk, dirintis mahkamah syariah, sehingga nanti kalau masyarakat punya persoalan, dia milih mau diselesaikan di mana, kan gitu, ya? Itu pilihan yang sangat fair, tapi nggak punya political will, itu masalahnya. Pejabat-pejabat yang agamanya Islam nggak punya dorongan yang kuat untuk memperjuangkan Islam, itu masalahnya. Lebih cinta dunia daripada cinta Islamnya, nggak mau memperjuangkan Islam. Padahal dia punya jabatan dan dia punya kemampuan. Apa susahnya bikin mahkamah syariah? Mereka punya fasilitas, ya kan? Hakim-hakimnya disediakan, ya aparatnya disediakan, perangkat hukum bisa kalau mau. Sehingga ketika masyarakat punya persoalan, nah, sudah ada salurannya, kan begitu. Nah, tinggal persoalannya punya dorongan nggak, punya political will nggak, itu masalah. Ya,